Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang bermemajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Selamat pagi, udah ngopi? Mantap, is the best. Sudah bayar vidya belum nih? Video apa Kaisam? Ya kamu yang nggak puasa-puasa itu lebaran. Bayar utang. Aduh, ampun. Hari ini kayak Tisam akan membawakan satu kisah ini yang mungkin menjadikan tolak ukur dan kalian untuk berhati-hati saat menerima lamaran dari seorang warga lokal untuk bisa menikah secara secara sah di Hong Kong, ya kan? Bahkan kayak Tisam juga miris dengan banyaknya pernikahan tersebut. Apakah yakin, apakah benar laki-laki itu sudah ikut agama kita atau belum, atau hanya karena kita terobsesi dengan KTP Hong Kong, ya kan? Ini adalah pilihan hidup masing-masing cuy, dan kayak Tisam sangat menghargai pilihan kalian. Hanya saja di sini kayak Tisam membagi satu kisah dari mbaknya ini supaya menjadikan kita renungan. Apa sih yang harus kita tuju? Sedangkan dalam agama kita, sebuah pernikahan itu adalah ujian seumur hidup. Jadi saat kalian sudah memutuskan untuk menikah, maka pernikahan itu adalah ujian. Tapi kalau misalkan kalian melewati ujian itu dengan sabar, istiqomah, dan saling melengkapi, maka ujian itu akan dirasakan nikmat bersama, ya kan? Nah itu, boro-boro nikmat Kaisam nikah, yang ada bertengkar aja. Ya coba kalau duitnya banyak, ya kan? Aduh. Oke, ayo kita langsung aja cuy. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A, ya kan? Semalam itu bercerita sama kayak Tisam tentang bahtera rumah tangganya dengan pria lokal, ya kan? Saat fotonya desain ke kayak Tisam sangat tidak meyakini bahwa laki-laki ini kayaknya nggak punya duit. Kayaknya nggak yakin cuy, karena dari penampilannya dia ini adalah orang yang kantoran kerja di sini, bersih mukanya, ya pokoknya intinya pintar lah cuy. Nah, pengakuan mbaknya ini suaminya menderita NPD. Kalian tahu NPD nggak? NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Jadi narsis, ya kan, percaya diri, terlalu percaya diri. Nah itu biasanya saat kenalan itu berwibawa, pintar, mengayomi, itu saat pacaran tuh, memberikan buayan-buayan, ya kan, bahwa rumah tangga dengan dia ini akan bahagia lahir batin. Siapa perempuan mana yang tidak tertarik dengan laki-laki seperti itu? Benar nggak? Udah standarnya ganteng misalkan, ya kan, berwibawa, duitnya banyak, apalagi saat pacaran, saat mendekati ini disumpel tas, shopping, handphone, boba, ya kan, iPhone. Siapa yang nggak tertarik gitu kan? Dimana dunia percecean ini akan ditinggalkan begitu saja, benar nggak? Nah, ibaratnya perlentek lah cuy. Akhirnya lamaran itu diterimalah oleh mbaknya. Oke deh, ayo kita menikah. Kita di luar konteks ya cuy ya. Ini nggak tahu mbaknya sudah bisa menggeret ini laki-laki secara Islam dulu atau tidak. Ya nobody knows, hanya mereka yang tahu gitu kan. Cuma sayangnya saja di Hong Kong ini banyak yang tidak memikirkan dari segi itunya. Yang dia kejar adalah value bahwa menikah dengan orang Hong Kong akan menjadi residen dan permanen residen, ya kan? Residen dan permanen residen ini pun ada tahap-tahapannya cuy. Dimana kalian saat sudah menikah, kalian akan apply menjadi residen Hong Kong. Nah, untuk ke permanen residen, ini kalian harus menempuh perjalanan 7 tahun. Selama pernikahan 7 tahun, ini imigrasi akan memantau nih, apakah pernikahan itu benar-benar terjadi atau hanya untuk mendapatkan permanen residen aja. Banyak teman-teman kita yang sudah menjadi residen ini gagal di tengah jalan, sehingga untuk menembus permanen residen ini tidak tembus ya. Itu banyak kejadiannya, ya kan? Banyak juga yang berhasil sampai tembus permanen residen. Ini tergantung laki-laki mana yang kalian pilih, ya kan? Ini perlunya kita menjadi wanita yang bukan hanya jual murah, yang mau mencoba gitu kan. Nah itu ya, jadi buat kalian hati-hati. Jadi saat kemarin ada seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dia punya residen Hong Kong, terus dia membuktikan untuk
lintas ke Makau, dia bisa kebuka itunya, pintunya. Sebenarnya edukasi yang Kak Tisam tuju adalah bukan untuk dia, tapi edukasinya itu untuk wanita yang cantik dari lahir. Jadi jangan hanya tertipu dengan KTP residen saja. Karena apa? Karena KTP residen banyak juga digunakan oknum yang bisa beli dengan menggunakan residen fake gitu kan. Nah, emasnya itu GR, dikirainya konten Kak Tisam itu nyentil dirinya gitu kan. Padahal konten Kak Tisam ini hanya memberikan logika secara terbuka kepada teman-teman bahwa jangan sampai nih selepas laki-laki itu adalah dia atau yang lainnya, kita juga harus selektif. Bahwa kalau kita ditunjukkan KTP residen aja gitu kan, belum tentu juga gitu kan itu KTP asli gitu kan. Kalau misalkan emasnya sudah membuktikan itu KTP asli, ya syukur alhamdulillah ya kan. Tapi kita juga harus pintar, backgroundnya apa nih, dia mendapatkan residen atau dia pacaran sama orang lokal di sini untuk mendapatkan KTP-nya saja, yaitu adalah pilihan dia gitu kan. Oke, kita kembali lagi sama kasus. Jadi Kak Tisam tidak akan memberikan tempat untuk mereka-mereka yang ibaratnya tidak menyukai Kak Tisam, ya terserah aja ya kan. Kalau mereka pengen show up setelah membawa Kak Tisam, ya nggak jadi masalah, syukur alhamdulillah. Kak Tisam doakan mereka menjadi konten kreator dan semakin terkenal ya kan. Kak Tisam tetap istiqomah dengan edukasi-edukasi Kak Tisam. Yang terpenting adalah kalian menjadi lebih pintar, itu aja ya sudah. Jadi buat kalian yang mengatakan bahwa Kak Tisam hanya mencari konten, terserah aja. Yang penting kalian pintar, oke? Nah, kembali lagi kepada kasus. Jadi mbaknya ini pekerja migran, akhirnya menerima lamarannya dan terjadilah pernikahan, ya, di merit registry itu loh cuy. Akhirnya si laki-laki ini berucap janji akan menikahi perempuan ini dan perempuan ini juga siap untuk menjadi istrinya. Tanda tangan dan sah. Status kita berubah nih dari CC menjadi istri orang lokal. Tapi perjuangan untuk mendapatkan residen Hong Kong itu tidak sampai di situ aja cuy. Dia harus melewati proses apply visa supaya mendapatkan KTP residen itu. Nah, itu belum tahap permanen residennya tuh ya, baru tahap residennya aja. Saat apply, qadarullah cuy, visanya gagal turun. Dikarenakan apa? Karena kita kena prank laki-laki ini. Dan dengan segala modusnya ya kan, parasnya yang ganteng, parasnya yang kayak punya uang, ternyata di dalam imigrasi dia memiliki banyak hutang sehingga dia tidak bisa memberikan KTP kepada istrinya ini. Nah, siapa yang bodoh? Ya kita hanya percaya dengan modal laki-laki buaya buntung kayak gini ya kan. Akhirnya saat visanya gagal di-approve oleh imigrasi nih cuy, sehingga dia juga nggak dapat KTP residen. Akhirnya bagaimana caranya dia bisa stay dengan suaminya? Akhirnya dijenglah oleh adiknya si suaminya ini. Sebagai apa? Sebagai domestic helper lagi. Mbaknya dijeng dan visanya turun. Bekerja sekarang sudah 6 bulan. Digaji Kak Tisam? Iya, digaji, tetap jadi CC. Nah, di sini yang pintar siapa? Yang pintar adalah suaminya. Di mana dia bisa meniduri kita, ya kan? Gak usah bayar. Nah, setelah suaminya ini pulang ke rumah adiknya, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya si pekerja migran ini yang tadinya nih ya baik, ramah, santai gitu kan, nggak ada cuy. Ternyata dia diperlakukan seperti pembantu sama suaminya. Dimana suaminya ini menderita NPD, dimana dia ini narsis cuy. Kalau di depan teman-temannya, dia ini nggak menganggap kalau dia istrinya gitu cuy. Tapi kalau misalkan lagi berdua nih sama istrinya, dia seolah menuduh si istrinya ini punya hubungan sama bosnya yang dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Kekerasan ini terjadi cuy, akhir-akhir ini. Mbaknya nggak tahu kemana harus minta tolong, kemana harus berteriak, kemana siapa yang bisa menolongnya. Mentalnya udah kena. Saat semalam itu diberikan bukti-bukti, gila cuy, digebugin cuy, sampai biru-biru di sini. Kak Tisam nanya, kenapa kamu bisa digebugin kayak gini? Saya udah capek Kak Tisam, saya nggak punya uang. Sedangkan dia proses dengan adanya si suaminya, itu pun potongan agensi dan dia juga harus bayar dari gajinya itu. Kan gila ya kan? Akhirnya tolongin Kak Tisam, gimana? Kak Tisam itu bisa nolong kamu. Kita punya nih tim yang bisa ibaratnya membantu kalian bercerai di Hong Kong, bisa, nggak usah bayar kalau kalian nggak punya uang. Ada asosiasinya. Nanti Kak Tisam tunjukkan. Tapi di sini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus berani dulu keluar dari rumah dia. Baru kita bisa bantu gitu cuy. Jadi nanti saat kalian kabur,
itu nggak akan bisa suami kamu itu mencari kamu dengan bukti-bukti yang ada. Kenapa mbaknya nggak poking aja ya Kaisam? Nah itu tadi, pertimbangan di antara keluarga besarnya, itu yang menjadikan pekerja migran ini takut. Padahal cerita sama Kayatisam, ya kan, cuma cuap-cuap kayak gini, tapi mbaknya lari ke Kayatisam. Dan Kayatisam juga meluk mbaknya, ayo kita bantu, tenang aja, teman-teman Kaisam banyak di luar yang punya ilmu ini. Kaisam tidak bergerak sendiri, ya kan. Alhamdulillah, akhirnya di situ Kayatisam itu ngomong, kamu nggak usah banyak mikir, kabur aja dulu. Setelah kamu kabur, saya bantu bercerai tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ya buat apa gitu kita menjalani pernikahan toksik seperti ini? Jelas-jelas kalau cokai kita dibayar, bener nggak? Sedangkan kita sudah dinikahi, masa cuma dikasih 100-200 dolar setiap bulan terus kita ngelayan gitu setiap hari, maaf-maaf aja gitu kan. Kita juga punya hidup, punya kebahagiaan. Ibaratnya lebih terhormat kita kerja jadi kungyan di orang lain, kita dapat 10 juta gaji, kita bisa ke salon, bisa nail gitu kan, bisa medicure, ya kan? Lebih bahagia. Ngapain kita ngeberatin laki-laki yang benar-benar lapsap menurut Kaisam? Nah ini nanti kalau ngomong laki-laki lapsap aja tersinggung lagi nih laki-laki yang bersoptek ini. Ya, jadi ayo kita support mbaknya. Oke mbak, semua orang pernah salah, semua orang pernah punya pilihan yang salah, tapi bukan berarti dari kesalahan ini kamu bertahan di keadaan yang salah. Kamu masih muda, ya kan, hidupmu masih panjang, badanmu ini sehat. Siapa yang menghargai badanmu kecuali kamu sendiri? Saran Kayatisam, keluar, ayo pegang tangan kita akan selamatkan. Ya, ayo mbak, ayo semangat, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya kan. Dan terima kasih atas semua kisahnya. Ini menjadikan pembelajaran untuk teman-teman yang lain supaya berpikir 1000 kali lipat untuk menikah di sini. Dari background suaminya kita harus juga selusuri, jangan mentang-mentang kita ini kungyan, dia orang lokal, jadi kita hanya percaya saja tanpa kita selusuri, ya kan. Visa juga belum tentu dia approve. Kalau si suami kita, calon kita banyak utang, nggak bayar pajak di Hong Kong, nggak akan mungkin bisa dia kasih visa ke kamu, ya kan. Jadi tujuan kalian nikah apa? Udah happy fine aja. Kalau misalkan laki-laki itu juga tidak bisa digeret ke agama kita. Sarannya gimana Kaisam? Laki-laki yang baik, walaupun itu orang lokal, dia pasti akan mau berkomunikasi dengan keluarga besar kita di Indonesia. Itu salah satunya. Dimana saat kita udah mulai serius nih, kita pun harus berani masuk ke keluarga suami. Kita lihat situasinya. Apakah keluarga suami itu menerima welcome kita dengan keadaan status kita seperti ini? Itu yang pertama. Kamu harus berani masuk ke sana. Terus yang kedua, bisa nggak suami kita ini membuktikan setidaknya cuti deh sama-sama ke Indonesia, perkenalkan ini rumah saya, ini orang tua saya, ini dan lain-lainnya. Itu namanya pernikahan jangka panjang. Kalau suami mau berkorban sampai segitunya, berarti oh iya nih laki-laki benar-benar ingin memperjuangkan saya. Ajak, masuklah suami ini ke keluarga kita. Karena menikah itu bukan hanya kita sama suami kita gitu cuy. Ada dua keluarga yang disatukan, ya kan. Terus yang ketiga, tujuannya si laki-laki ini menikahi kita ini untuk apa? Saya pengen punya keturunan, saya pengen hidup bahagia dan lain-lain. Mungkin standar orang Hong Kong sekarang menurun, di mana wanita Indonesia ini lebih menarik. Karena apa? Kita harus akui, wanita Indonesia ini cantik dari lahir cuy. Eksotik, bersih, wangi, apalagi rambutnya panjang, kayak Manohara gitu kan, kayak Luna Maya. Orang-orang Indonesia itu cuy, cantik-cantik, ya kan? Jadi selera mereka ini cari wanita-wanita cantik yang dari lahir. Wanita cantik yang dari lahir, ya kan, harus ingat tuh pesan Kayatisam. Menikah itu bukan hanya sah di sini aja. Jadi kita pikir nih dua keluarga, nerima nggak nih, orang tua kita cocok nggak nih? Kalau cocok, oke deh, saya terima. Tapi syarat yang terakhir, kamu harus menikahi saya secara Islam terlebih dahulu. Mantap kan? Wanita yang punya harga diri seperti itu, langgeng pernikahannya, yakin guys. Karena apa? Karena dia tidak menggadaikan agamanya hanya untuk menjadi seorang dadai. Nah itu tuh, ingat tuh pesan Kaisam ya. Jadi ingat tuh, saat kalian mendapatkan KTP residen, apakah boleh bekerja di Hong Kong? Boleh. Kalian harus menempuh perjalanan 7 tahun untuk menjadi permanen residen. Nah itu, kuat nggak tuh pernikahan kalian 7 tahun itu berjalan? Kalau kuat, ya itu, kalian akan menjadi permanen residen Hong Kong. Itu adalah pilihan kamu, ya kan? Termasuknya pilihan teman-teman yang lain untuk tidak menikah di sini pun, kerja baik-baik aja untuk balik ke Indonesia, itu juga sebuah pilihan. Kita harus menghormati pilihan-pilihan teman-teman kita. Hanya saja Kaisam berpesan nih,
yang menjadi dada-dada di Hong Kong, yang memiliki permanen Hong Kong resident, berbaik hatilah kepada teman-teman sesama Indonesia. Bukan berarti saat kalian sudah menembus menjadi permanen resident, justru kalian menipu-nipu teman yang ada di sini. Ya kan? Penjahat terbesar adalah saat kalian memiliki kesempatan di sini, kalian memanfaatkan untuk menipu teman-teman kaya Isam. Itu yang kaya Isam itu paling benci ya. Jadi manfaatkan residen permanen residen kalian untuk sama-sama membantu warga Indonesia di sini. Sepakat ya? Nah itu mungkin itu cerita mbaknya yang sekarang mungkin lagi dipukulin sama suaminya, ya kan? Ayo mbak segera pintar dan selamatkan. Kalian setuju nggak kalau mbaknya kabur? Kalau kaya Isam support, tenang aja. Jadi tanamkan dalam diri kamu mbak, kalau saya nggak sendiri, saya ada Kaya Tisam, saya ada teman-teman. Oke? Kita nggak akan ngetawain kamu kok. Kita pengen kamu sehat dan bahagia. Ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.